Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Wahyu pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang seperti serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka beroleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan
Dan saya memberikan tema bagi kita yaitu ketekunan orang-orang kudus. Sekali lagi, ketekunan orang-orang kudus. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan ayat firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini, ayat firman Tuhan ini berbicara tentang akhir zaman, bagaimana Yesus sebagai anak domba Allah, dan bagaimana orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang disebut sebagai pengikutnya, yang boleh ditebus Tuhan, berdiri menghakimi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga hari ini tema kita berbicara tadi ketekunan orang-orang kudus. Kebenaran firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa apa yang boleh kita baca tadi mengingatkan kepada kita bahwa ketika tiba waktunya hari penghakiman, maka akan ada penghukuman, maka akan ada pemisahan antara orang-orang yang percaya, di mana orang-orang yang percaya akan menerima kasih karunia daripada Tuhan Allah dan akan duduk bersama-sama dengan anak domba, yaitu Yesus Kristus Sang Juru Selamat, yang akan terus boleh memelihara kehidupan kita. Dan orang-orang yang tidak percaya akan mengalami penghukuman yang daripada Tuhan. Kita melihat yang pertama dikatakan bagaimana Yohanes Sang Pelihat melihat bahwa anak domba itu berdiri di Bukit Sion, yaitu Yesus Kristus berdiri di Bukit Sion bersama-sama dengan 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Di mana Bapak Ibu, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tiba waktunya hari penghakiman, di mana orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di dahinya akan tertuliskan nama Yesus Kristus dan nama Allah Bapa. Dan itu adalah tanda sebagai dia orang yang telah ditebus oleh Tuhan, sehingga dia mengalami kasih karunia yang daripada Tuhan Allah. Kita melihat di ayat yang ke-5 dikatakan, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sedangkan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan dikatakan di ayat ke-10, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Sehingga Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang ke-12 Sang Pelihat yaitu Yohanes dengan tegas berkata, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Ketekunan yang dimaksud di dalam kehidupan orang-orang kudus yaitu menuruti perintah Allah. Menuruti perintah Allah berarti taat, tidak melakukan pelanggaran, namun melakukan kehendak Allah sesuai dengan perintahnya. Itulah orang-orang yang sungguh percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua dikatakan beriman kepada Yesus Kristus, yang berarti apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak melakukan penyangkalan, namun kita sungguh-sungguh percaya dan memiliki pengharapan yang pasti kepadanya. Bukan berarti ketika ada persoalan kita sebentar meninggalkan Tuhan sampai persoalan itu selesai. Namun kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Sebab di dalam Dia ada keselamatan, di dalam Dia ada solusi, di dalam Dia ada kemenangan. Oleh karena itu Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di ayatnya yang ke-13,
Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita hidup dalam ketekunan kita, yaitu menuruti perintah Allah dan sungguh beriman kepada Yesus Kristus, dikatakan bahwa kita akan berbahagia ketika hari penghakiman tiba. Kita akan mengalami sukacita dan memperoleh peristirahatan atas jerih rela kita bersama-sama dengan Dia di atas Bukit Sion. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, kebenaran firman Tuhan hari ini boleh mengajarkan kepada kita melalui ayat ke-12 yang dengan tegas sang pelihat berkata, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Marilah kita hidup di dalam ketekunan kita, yaitu sungguh menuruti perintah Allah dan beriman kepada Yesus Kristus. Maka berkat kasih karunia-Nya itu akan memelihara hati dan pikiran kita, sehingga kita mengalami kasih karunia itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami kembali bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini. Biarlah kiranya kami diajarkan sebagai orang percaya hidup dalam ketekunan kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh melakukan kehendak Allah dan sungguh beriman kepada Tuhan. Dan kami boleh mengalami kasih karunia daripada Tuhan Allah ketika tiba waktunya hari penghakiman Engkau datang, boleh menghakimi orang-orang yang percaya, dan kami boleh berada di tengah-tengah kerajaan surga yang telah Tuhan sediakan. Terima kasih Bapak yang jadi kerinduan kami. Setelah kami berdoa dan untuk renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.